Haleluya, salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Dalam segala situasi kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Keadaan tidak seperti dan tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan tidak pernah berubah, amin. Tuhan yang tidak pernah berubah pula lah yang memimpin hidup kita, menyertai kita dalam segala situasi, saudara. Dalam duka, dalam sukamu, saudara percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan jika hari ini kami masih dapat untuk mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Engkau saja Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Dan kiranya firman-Mu Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pimpinan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan ambil alihlah pemberitaan firman-Mu sehingga setiap kami boleh diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu ayat yang akan menjadi renungan kita hari ini. Amsal pasal 4 ayat 6. Satu ayat saja. Saya akan membacakannya untuk saudara. Amsal pasal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Mari saudara perhatikan di sini, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ada video yang saya saksikan, video yang singkat sekali, sebuah kapal yang besar yang terombang-ambing gelombang di lautan, saudara. Sekarang saudara, sosial media itu berkembang ya seperti sekarang ini. Bahkan kita bisa menyaksikan banyak video-video yang di-upload, diposting, baik itu di Instagram, di YouTube juga ya. Nah, dari YouTube saya melihatnya, saudara. Kapal yang besar itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Padahal itu gelombangnya itu besar sekali. Airnya menghempas kapal itu dari kiri, dari kanan. Airnya, dan saya cuma bisa bilang begini. Tapi saya suka baca loh komen-komen itu yang ada ya. Ada yang seperti saya, saudara ya. Kalau lihat video itu yang dibaca yang komen-komennya, saya juga, saudara. Komennya itu, saudara, tapi saya tangkap komen yang saya terberkati adalah ada salah satu yang bilang begini, wah senior, wah ini mah udah pakar. Kenapa sampai ada yang komen ini senior? Karena ABK itu, saudara, ketika kapal itu diangkat oleh gelombang naik ke atas, lalu dihempaskan turun. Saudara bisa dibayangkan, seperti kita naik kora-kora, di Jakarta ada namanya Dufan ya, ada kora-kora, ya begini. Saya cuma bisa, stop, berhenti, nggak bisa, karena itu udah ada waktunya. Nah ternyata para ABK itu, saudara, ketika kapalnya itu diangkat gelombang ke atas, otomatis yang ada di ujung, dia akan terhanyut, bentur badan kapal. Tapi ketika dibalik lagi turun, akan terhanyut. Saudara, ada kemungkinan mereka terhempas ke lautan, ada kemungkinan mereka terbentur dengan bodi kapal, terbentur dengan tiang-tiang yang ada, terbentur dengan tali-tali yang ada. Tapi kenapa sampai bisa bilang, wah ini mas senior dan pakar? Karena mereka menikmatinya, saudara. Kenapa mereka bisa menikmatinya? Karena pasti mereka sudah pengalaman dengan gelombang di lautan. Mereka pasti sudah pengalaman dengan gedenya angin yang besarnya gelombang. Dan sewaktu-waktu kapal itu tidak hanya akan berjalan di air laut yang tenang, tetapi angin itu bisa datang menghempaskan, bisa datang memberikan sebuah gelombang yang menakutkan. Tapi sepertinya mereka menghadapi tenang-tenang karena mereka sudah terbiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kehidupan kita sama? Kehidupan kita diibaratkan adalah kita ini, saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita itu, ibarat kita itu sedang berada dalam sebuah perahu atau sebuah kapal dan kita berlayar di lautan. Yang sewaktu-waktu, saudara, bisa datang gelombang yang sangat besar.
Bisa datang tekanan dalam hidup kita, tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam keuangan, tekanan dari lingkungan, tekanan dari tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kita dan sementara kita nggak melakukannya. Tekanan dari perusahaan di mana kita bekerja, tekanan dari orang-orang rekan-rekan di mana kita bekerja, saudara. Karena mungkin kita orang baru di tempat kita bekerja, atau kita orang yang kelihatan mengalami kenaikan, kemajuan di dalam pekerjaan kita. Nggak semua orang. Dari 5 orang yang ada di sekitar kita, saudara, kita pasti akan mendapati 4 orang yang oke dengan kita, 1 orang tidak oke. Dan kalaupun toh kita melihat bahwa ada 1 orang yang oke, ya saudara, kita harus ingat, saudara, bahwa dari ke-5 orang yang berada di sekitar kita, nggak semuanya itu oke dengan kita. Bahkan mungkin ada orang yang tidak oke dengan kita. Mereka membuat konspirasi, mereka bersekutu. Kita nggak pernah tahu, saudara. Itu bisa menimbulkan tekanan. Tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Itu bisa menimbulkan tekanan dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Tiba-tiba anggota keluarga kita sakit, harus masuk rumah sakit, dan kita tidak punya cukup biaya. Itu merupakan tekanan, saudara. Tiba-tiba anak-anak yang masuk sekolah itu ada biaya tambahan yang diberikan oleh sekolahnya dan kita nggak ada uang sama sekali. Itu tekanan. Tiba-tiba saja, saudara, kita sendiri sakit sementara kita kepala rumah tangga. Tiba-tiba orang tua kita harus sakit, orang tua kita meninggal dunia, dan kita sebagai anak itu tekanan bagi kita. Kita berada dalam situasi yang tidak pernah kita duga. Saudara, setiap saat kita bisa berada dalam situasi yang demikian. Maka kita membutuhkan yang namanya hikmat, saudara. Hikmat akan memberikan kita sebuah pengertian bahwa di balik tekanan itu ada berkat yang Tuhan siapkan. Di balik tekanan itu, dengan hikmat yang ada pada kita, maka kita diajarkan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan tekanan itu ada dalam hidup kita, agar hidup kita mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan karakter, agar kita mengalami hal yang menyakitkan untuk satu kali kelak, atau sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sebuah pelayanan. Kelak jika kita menghadapi orang yang mengalami tekanan, kita bisa menjadi berkat. Jangan pernah meremehkan tekanan dalam hidup kita, karena itu bisa Tuhan pakai untuk melayani orang-orang yang mengalami tekanan yang sama seperti yang kita alami. Itu berkat di balik tekanan, berkat yang berikutnya di balik tekanan. Tuhan mengizinkan itu agar kita bertumbuh. Dengan hikmat kita mendapat pengertian dan bertumbuh di dalam iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita nggak menggunakan hikmat ketika datang tekanan, yang ada emosi, saudara, marah-marah, kata-kata yang nggak jadi berkat, kata-kata yang disukai iblis, brengsek kamu nggak benar kamu, memang aku ini orang nggak benar, cilaka aku, sial aku, mati aku, itu saudara. Tapi kalau dengan hikmat, kata-kata itu gak akan keluar dari mulut kita. Dengan hikmat, kata-kata yang keluar adalah terima kasih Tuhan. Karena aku yakin dan percaya Tuhan sedang mempersiapkanku untuk menjadi berkat. Tuhan sedang membawaku untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Itu saudara. Maka jangan mengabaikan hikmat, karena kita membutuhkannya untuk kita bisa meresponi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Tetap damai sejahtera, saudara. Kapanpun dan dimanapun kita menghadapi tekanan, yakinlah Tuhan mengizinkan itu, karena selalu ada berkat di balik tekanan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Buat saudara yang hari ini kau sedang menghadapi tekanan hidup, dan kau sepertinya gak mampu dan mengalami putus asa, mari taruh tanganmu di dadamu, saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami masih dapat merenungkan firman-Mu. Dan kami meyakini bahwa selalu ada berkat di balik tekanan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, ataupun orang-orang, jiwa-jiwa yang mendengarkan firman ini. Tuhan, mari Engkau tilik mereka yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu dan menaruh tangannya di dadanya.
Kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Biarkan hikmat itu tetap ada dalam diri saudara-saudara kami ini, jemaat-Mu sekalian. Kekasih-kekasih-Mu Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami tekanan. Mari sertailah dan nyatakanlah Engkau beserta dengan mereka. Engkau Allah yang memberi penghiburan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan jalan keluar. Dan Engkau gak pernah meninggalkan mereka. Engkau Tuhan gak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah umat kepunyaan-Mu, harta milik kesayangan Tuhan. Kami meresponi firman Tuhan pada siang hari ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.